Ibu, bolehkah kami bercerita mengenai kerinduan yang mendalam? Bercerita mengenai kehidupan mandiri yang telah mencetak kami menjadi anak yang kuat. Bercerita tentang susah dan senangnya menuntut ilmu di sini. Ibu, sehat kan? Pak Gubernur, Pak Bupati, habis ini ada program wali murid dan anak-anak guru semuanya tetap di sini karena nanti Tuan Guru Batak Syekh Dr. Saban Ar-Rahmani Raja Guguk insya Allah dalam perjalanan akan memberikan tausiah kepada kita. Bila ada 1000 mujahid, Allah satu di antaranya. Nah, kita inilah yang menjadi mujahid sejati. Kalau mujahid masa lalu angkat pedang ya. Tapi mujahid di zaman ini kita mengisi, menjadikan, menuntut ilmu para santri. Nah, saya Pak Bupati menyiapkan infrastruktur untuk para santriwati bisa menuntut. Semua orang-orang tua juga demikian. Inilah mujahid yang sejati. Pondok pesantren ini bukan milik yayasan, bukan milik keluarga, tapi milik umat Islam sampai akhir zaman. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, siapa yang berkontribusi, memberikan jalan terhadap orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan, kata Rasulullah, Allah akan melapangkan jalannya menuju jannah. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang hamba, maka dijauhkan dari ilmu. Maka memasukkan anak kita ke pondok pesantren itu bagian dari cara kita, bagian dari wasilah kita untuk mendapat kemuliaan dari Allah. Kemuliaan anak yang saleh dan salehah yang memberikan syafaat untuk kita menolong agama ini dan menolong bangsa ini. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته الله يا نسيد سائما عن مرشدي
bersejarah ya. Amin. Bersejarah terhadap peradaban bangsa ini. Engkau jadikan ya Allah dari pesantren ini yang kelak kau takdirkan memperbaiki bangsa ini. Amin. Amin. Memperjuangkan agama, mempersatukan umat. Ibu, bolehkah kami bercerita mengenai kerinduan yang mendalam, bercerita mengenai kehidupan mandiri yang telah mencetak kami menjadi anak yang kuat, bercerita tentang susah dan senangnya menuntut ilmu di sini. Ibu, sehat kan? Bu, masih ingat nggak ketika ibu melepasku di hari pertama aku dinyatakan lulus di sini? Ibu menangis, memeluk erat diri ini sambil berkata, "Nak, ingat pesan ibu, jadilah orang besar, besar sabarnya." Alhamdulillahi hamdaz zakir syakir, as-sabir az-zafir, ahmaduhu hamdan katsiran kabiran ala ni'matil islam wal iman wal ihsanil mutawatir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbun wahidun fardun samadun qadir, alladhi huwa li'abdihi jakir, man jabarahu fi nafsihi jabarahu fi nafsihi, wa man jabarahu fi mala'in jabarahu fi mala'in khairun minhum. Fasubhana rabbil karim alladhi huwa li'abdihi jakiru 'indahu haja, la ilaha illallah ar-rahmanir rahim, al-ghafir al-jawad as-sakir. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh وواجب الإيمان به على الأول والآخر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di sore yang barokah ini, di bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. Saya jujur saja baru pertama ini Kiai sampai ke pondok ini. Dari Simalungun tadi sempat kesasar sama Pak Rahman. Kemudian cari lagi di Google Map, alhamdulillah sampai di sini. Begitu sampai kami diskusi sejenak, tetapi sangat bermakna sekali tentang peradaban Islam ke depan. Beliau berkata kepada saya, "Tuan Guru, pondok pesantren ini milik umat sepanjang sejarah. Ini pesantren Tuan Guru, ini pesantren Bapak Ibu sekalian, ini pesantren kita, bukan pesantren siapa-siapa, tapi pesantren kita." Pondok pesantren ini bukan milik yayasan, bukan milik keluarga, tapi milik umat Islam sampai akhir zaman. Saya ingin sama-sama kita mendoakan pondok pesantren ini. Tadi kami sudah melihat masjid, kemudian menyapa Bapak Ibu menjelang berbuka berpuasa ini, karena ini pesantren kita,
maka mari sama-sama kita mendeklarasikan diri. Kita jadikan ini jihad kita. Saya akan sampaikan kepada kita, ada satu ayat Al-Quran yang Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Saya memahami ayat ini Bapak Ibu sangat sofistik. Kira-kira Tuhan berkata begini, kalau kau tolong agama Allah, kalau kau tolong agama Allah, maka Allah akan mempertaruhkan martabat ketuhanannya, menolongmu, bahkan mengokohkan kedudukanmu. Bagaimana saat ini cara kita menolong agama Allah? Selain memasukkan anak-anak kita ke Pompes ini, maka yang paling penting juga memperhatikan apa yang dapat kita berikan terhadap Pompes ini. Ini jihad kita, ini cara kita untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren kami. Ini harta kami. Ini jihad kami. Ini yang menerangi kubur kami. Dan ini jembatan kami menuju jannahnya Allah. Takbir. 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 Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, siapa yang berkontribusi memberikan jalan terhadap orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan, kata Rasulullah, Allah akan melapangkan jalannya menuju jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat banyak yang ingin kita sampaikan. Kenapa harus seperti ini kita lakukan? Karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas solihin. Kata Allah, berinfaklah, berwakaflah, berikanlah hartamu yang diberikan Allah kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Lalu dia berkata, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, tangguhkan kematianku sejenak, 1 detik saja. Aku ingin berkata, ada emasku tolong sedekahkan, ada kebunku tolong sedekahkan, ada hartaku tolong wakafkan. Bapak Ibu, andaikan kita sekarang mati, jika ibu-ibu sekarang mati, mudah-mudahan husnul khatimah, begitu dimandikan, keluarga ahli waris akan melihat di jarimu, ada tidak cincin yang dibawa. Kalau ada, maka itu akan dibuka oleh ahli waris, disimpan ahli waris. Cincin yang melekat pun waktu mati dimandikan itu dibuka, karena tidak ada yang kita bawa ke kubur kecuali sedekah, wakaf, dan amal ibadah lainnya. Ada ungkapan berkata, idza istarjalallahu 'abdan jahidu fil ilm. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang hamba, maka dijauhkan dari ilmu. Maka memasukkan anak kita ke pondok pesantren itu bagian dari cara kita, bagian dari wasilah kita untuk mendapat kemuliaan dari Allah, kemuliaan anak yang saleh dan salehah,
yang memberikan syafaat untuk kita menolong agama ini dan menolong bangsa ini. Oleh karenanya, mari kita sungguh-sungguh untuk terus berjuang mendidik anak-anak kita setinggi-tingginya. Saya sedih, tapi ini mungkin iktibar. Orang tuanya menangis sedih waktu anaknya minta keluar dengan alasan tidak tahan, makanannya tidak enak, tidurnya tidak puas, lingkungannya semua yang serba sulit. Akhirnya kemudian orang tuanya ikut terenyuh dan menyerah. Anaknya pun kemudian dibawa dari pesantren. Begitu tiba-tiba di kampungnya, di rumahnya, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, anak itu pun sudah merokok, sekolah bolos, dan lain sebagainya. Sholatnya sudah mulai tinggal, yang ada adalah kehinaan. Maka Bapak Ibu, hari ini gadget, beberapa penelitian saya terhadap komunikasi Bapak Ibu, teknologi gadget ini, perhatikan, begitu anak-anakmu nanti keluar dari pampers ini, libur dan cuti, maka salah satu yang paling dilirik dicarinya adalah gadget HP. Betul? Betul. Ini sekarang lagi sedang kita cari obatnya. Sedang kita cari obatnya. Problem terbesar, begitu dia nyantri, cuti, lebaran, Idul Fitri, maka kemudian tiap hari bermain gadget. Dan gadget ini adalah salah satu jalan merusak generasi ini kalau tidak dipergunakan secara tepat. Sehingga kemudian ini juga kemudian membuat anak-anak kita kemudian begitu sulit untuk kembali ke pesantren. Ayuhal buyubul kiram, aku lakum jami'an marhaban ahlan wa sahlan bikutumikum ila ma'hadikum hada al-a'in mawarisan asbahtum ahlan lan wa dakhaltum ila ma'hadina hada. Ada cerita sahabat, sukanya itu adalah menerima tamu. Sampai istrinya itu tamu. Kapan lagi saya berhenti? Karena kalau datang tamu suruh menjauh yang terbaik. Diam-diam datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, tolonglah ditegur suami saya, sahabat itu. Kenapa tiap hari selalu ada tamu? Sampai saya ini bergerak aja susah. Rasul, tenang aja, diam aja. Di tengah wajahnya kok agak pas. Lalu pulang. Begitu pulang dalam tempo kurang lebih 3 atau seminggu, datang beliau Rasulullah SAW ke rumahnya. Maka berbunga hati sahabat ini langsung mengejar istrinya. Hei bu, Rasul datang dengan cermat Nabi yang memasakkan dan sebagainya. Subhanallah, dengan rasa bangga dan gembira, antusias yang sangat tinggi karena kedatangan tamu orang mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sudah dianggap cukup, udah jauh, dia pun aman, panggil istrinya, biar nanti berdiri di depan pintu. Summa litan zuro mada waqa'a kullama akhruju min hadzal bait. Coba istriku suruh melihat apa yang terjadi ketika saya kembali di sini. Begitu Rasulullah salaman minta pulang. Begitu pulang istrinya itu mukanya muram-muram, merah kemerahan. Kenapa? Karena diiringi Rasul keluar dari rumahnya itu, di sana ada kalajengking, di sana ada ular, binatang-binatang yang sangat membahayakan. Bahkan makhluk halus pun ikut keluar. Masya Allah, baru Rasul menasihati, ketahuilah kalau ada tamu yang datang ke tempat kita, itu adalah tamu Allah, muliakan dia. Dan dia akan membawa kesialan, kenistaan dari
rumah ini. Subhanallah, kedatangan dua beliau hari ini tadi saya lupa dari band juga ada yang hadir. Subhanallah, mudah-mudahan barokah akan dilimpahkan oleh Allah dengan kehadiran antum semuanya. Dan terima kasih, semoga masjid kita selesailah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi karena sudah disampaikan tidak melupakan anak-anak muda termasuk para wali murid, ustadz dan ustadzah. Beliau langsung jaga, belum ngomong. Insya Allah tanah wakaf, bumi wakaf ini akan segera lagi diurus dan insya Allah keluar sertifikasinya. Amin billah, amin ya rabbal alamin. Mawalidus salam. Mungkin ini yang dapat Buya sampaikan, benar dia sangat haru. Terima kasih. Kemudian ini acaranya ada dua untuk dimaklumi Pak Gubernur, Pak Bupati. Habis ini ada program wali murid dan anak-anak guru semuanya tetap di sini karena nanti Tuan Guru Batak Syekh Dr. Saban Ar-Rahmani Raja Hukum insya Allah dalam perjalanan akan memberikan tausiah kepada kita. Demikian, syukran wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya tidak tahu juga hari ini dibikin penggalangan dana wakaf pembangunan. Yang digalang itu siapa? Wali murid. Untuk khusus masjid, alhamdulillah. Jadi siapa yang membantu masjid, ikut serta membangun masjid, insya Allah akan dibangunkan istana kelak di surga pastinya. Jadi masuk surga juga kita berarti sudah ada menuntut kita untuk masuk surga. Nanti tausiahnya bila di sini yang menyampaikan. Yang pastinya saya selaku Gubernur Sumatera Utara, saya mensupport ini. Tempat ini juga kunjungan saya terakhir saya mendampingin Bapak Jokowi. Insya Allah dengan kehadiran kita semua dan kita. Saudara-saudara saya setuju, saya katakan saya setuju, saya pendapat karena kita memang butuh tempat pendidikan. Tapi Pak Kiai, pendidikan ini juga merupakan bukan hanya pekerti yang kita tuntut, budi sangat juga dituntut. Makanya di Indonesia ini namanya tuntutannya adalah budi pekerti. Budi itu estetika di situ di dalamnya. Jadi keindahan tempat. Nah ini juga harus kita perhatikan. Jadi biasanya kita mengabaikan hal itu. Untuk itu harus ada master plan ini di sini. Nanti sudah dicek master plan. Boleh dibikinnya di pedal, dicicil. Tetapi dia harus sesuai dengan master plan. Tempat ini, tempat ini dipanggil ahlinya untuk mendesain itu, namanya grand design. Hingga benar-benar tempat ini pelan itu tertata untuk anak dan cucu kita ke depan.
Insya Allah saudara-saudara saya, para santri, santriwati terus tetap bersemangat. Doakan, senjata kita adalah doa. Saya tadi dengar dari lagu tadi, bila ada 1000 mujahid, Allah satu di antaranya. Lagu itu tadi ya. Lalu ada di sini ada Audiotron, ya akan lebih. Dan itu diciptakan oleh orang Sumatera Utara. Nah, kita inilah yang menjadi mujahid sejati. Kalau mujahid masa lalu angkat pedang ya. Tapi mujahid di zaman ini kita mengisi, menjadikan, menuntut ilmu para santri. Nah, saya Pak Bupati menyiapkan infrastruktur untuk para santriwati bisa menuntut. Semua orang-orang tua juga demikian. Inilah mujahid yang sejati.